Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidahu. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalalika wajhikal karim 'azimi sultanik. Wa lahu ma sakana fil laili wan nahar. وهو السميع العليم هو يحيي ويميت ويعطي ويمنع ويحفظ ويرفع ويعز ويذل ويهدي ويضل الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Mari kita bersyukur kepada Allah Ta'ala pagi hari ini subuh Selasa tanggal 6 bulan Safar 1445 Hijriah 22 Agustus 2023. Bapak-bapak, ibu-ibu, alhamdulillah sehat walafiat. Kita bersyukur pada kesehatan kita Allah memberikan petunjuk sehingga dapat melaksanakan salat subuh berjamaah. Banyak nang sehat pada kita karena kau bersubuh pagi ini, karena kada dapat hidayah, dan ini yang kita syukuri. Wa ma kana li nafsin an tu'mina illa biiznillah. Tidak ada seorang diri yang bisa beriman kecuali atas izinnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Surah Yunus ayat 100. Jadi kita yakin kehadiran kita di masjid pagi ini Allah yang pilih kita, Allah yang menunjuk kita, dan itu kita syukuri. Semoga hidayah Allah dibawa sampai akhir kehidupan, akhir hayat kita. Bapak ibu rahimakumullah, tema kajian ulun malam tadi amal-amal yang mengundang kasih sayang Allah kepada setiap hambanya. Di masjid mana malam tadi kada ingat lagi. Masjid Al-Muslimun, ya, di Masjid Al-Muslimun, Jalan Mahligai, kilometer berapa itu. Ada beberapa macam yang sudah kita bahas pada kajian malam tadi. Allah tuh menyayangi setiap orang yang melakukan beberapa macam yang Allah dan Rasul sendiri menyampaikannya. Ni gawi, ni baca, ni amalakan, aku akan menyayangi kalian. Sampai pada sebuah hadis, man la yarhamin nas la yarhamullah. Siapa yang kada mau berkasih sayang dengan sesama manusia, maka Allah pasti kada menyayangi. Jadi orang nampi narangut-rangut pepadaan tuh, itu potong orang kada dikasihi Allah Ta'ala. Apabila orang murah senyum, jangan kelirkan segala masalah,
Apabila bertemuan kalau perlu musafahah, bersalam-salaman, dosa-dosa kita berguguran. Ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasawfahani illa ghufira lahuma qabla an yatafaraqa. Dua orang Islam yang bertemu bermusafahah, maka dosa keduanya berguguran sampai berpisah. Ya, tangan kita memang kada kau menjemput bang semasjidan ya bersalaman, tapi hati kita saling menyayangi, hati kita saling senang di antara kita. Bakar semua penyakit-penyakit hasad dan kebencian, bakar segala macam bentuk suuzon yang ada di dalam diri kita. Karena itu menahan kasih sayang Allah Ta'ala. Hasad, suuzon, kejengkelan, dendam kusumat itu menahan kasih sayang di antara kita. Ada nang bahari akrab benar. Wah ini pun ada tapi betataguran lagi. Itu jangan harap lebih baik. Allah akan cabut kasih sayangnya. Man la yarham la yurham. Imam Bukhari meriwayatkan, siapa yang kada berkasih sayang di antara sesama, Allah pasti kada mengasih sayangi. Asbabul wurud hadis itu kan pada saat Aqra bin Habis bersama Nabi duduk, datang cucu Nabi yang bernama Hasan radhiyallahu an, dirangkul, dipeluk Nabi, kemudian dicium Nabi. Tergambar di muka Nabi ini kesenangan yang luar biasa, cinta yang luar biasa lawan cucunya. Wajar. Aqra berkata, ya Rasulullah, innali asyaratul walad, saya punya 10 anak. Ujar Aqra, satu pun tidak ada yang saya cium seperti engkau mencium cucumu itu. Rupanya kada tepi ketujulun kakanakan Aqra nih. Nabi katakan, man la yarham la yurham. Orang yang kada kasih sayang dengan sesama, sanak, keluarga, anak cucu, maka jangan harap kasih sayang Allah itu akan datang. Artinya apa para jamaah sekalian? Kasih sayang Allah itu diundang. Kasih sayang Allah itu diundang agar datang kepada keluarga kita. Bagaimana mengundang kasih sayang? Kita saling berkasih sayang. Jangan ada sumpah serapah di antara kita, sekalipun 2024 berbeda pilihan. Jangan ada saling menghujat. Jangan ada saling menghina. Ini penghinaan, hujatan di mana-mana. Ini agar kita mendapatkan hasil yang baik. Kita ingin dapat hasil yang terbaik, tahan mulut kita. Allah beri yang terbaik. Laksanakan dengan baik, berdoa banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Laisal mu'min bit-ta'an. Bukan akhlaknya orang yang beriman yang suka caci mencaci. Walal la'an, dan kutuk mengutuk. Walal fahish, berbicara yang keji kotor. Walal badhi, pembicaraan jorok. Berapa tuh? Nang Nabi menjamin itu bukan akhlak orang beriman. Caci mencaci, laknat melaknat, berbicara keji dan kasar, dan pembicaraan porno. Jangan ada itu di antara perdebatan umat Islam, di antara pembicaraan umat Islam. Berbicaralah yang baik-baik di antara kita, dan Allah akan menyayangi kita. Itu yang ketiga lah, yang keempat malam tadi. Supaya pian jangan ketinggalan, ulun buliki dulu yang pertama biar dipercepat. Nah, yang tahun yang keempatnya aja 1, 2, 3-nya apa? Nah, yang pertama adalah yang ketiga malam 1, 2, 3. Iya, yang ketiga. Yang pertama, orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah qiraatul Quran bitadabbur wa tafahum. Sukanya membaca Al-Quran. Ahmad bin Isa Al-Ma'sarawi rahimahullah, jika Allah menyibukkan kalian dengan membaca Al-Quran, kata Ahmad bin Isa, tahukah bahwa Allah mengajak kamu bicara? Allah mengajak kita dialog.
Allah mengajak kita berpenderan apabila hati ini hendak mengaji. Kenapa? Karena yang keluar dari tenggorokan kita adalah kalamullah, ucapan Allah Ta'ala. Pagi, siang, malam hendak mengaji. Jangan banyak-banyak supaya kau istiqomah. 20 ayat, esok 20 ayat, itu sudah luar biasa. 10 juz sehari, tapi 2 tahun kada mengaji lagi. Itu kada istiqomah. Membaca Al-Quran adalah sesuatu yang disenangi Allah Ta'ala. Allah ingin dialog dengan kita, diskusi ringan. Al-Quranul Karim apabila kita baca, maka tidak ada bacaan setinggi Al-Quran. Kada ada bacaan setinggi Al-Quran nilainya kecuali membaca zikir setelah setiap sholat 5 waktu. Ini lebih tinggi daripada Al-Quran. Kenapa? Karena bacaannya Nabi yang melajari, waktunya Nabi yang menetapkan. Kalau Al-Quran itu kan 24 jam. Jadi kalau ada orang Assalamualaikum warahmatullah, tanpa baca zikir langsung ambil Al-Quran, kada tahu sedin hitungannya tak. Jadi zikir yang 10 menit ini lebih mulia daripada membaca Al-Quran. Nabi yang melajari bacaannya dan Nabi waktunya. Pukul 9 kena hendak membaca zikir pada sholat, kada masuk lagi. Maka bingung juga kita, nang begitu assalamualaikum, langsung angkat kaki. Ibnu Mubarak ditarik sidin bajunya, nang langsung salam angkat kaki, tarik sidin. Apakah engkau tidak butuh sesuatu kepada Allah sehingga begitu selesai sholat kamu tinggalkan? Bukankah zikir-zikir yang Nabi ajarkan ini luar biasa? Boleh keluar, kada apa-apa juga. Jadi jangan tinggalkan. Membuat malaikat heboh di langit sana, kata Allah Ta'ala, membicarakan pengampunan yang besar bagi orang yang berzikir. Al-muqsu ba'da salat, bertahan sejenak setelah salat. Kalau perlu duduk tetap pada posisi. Habis zikir terserah pian hendak keluar, terserah pian hendak umpat kajian. Habis zikir tuntung zikir lihat nang menyampaikan kajiannya kada bubuhan kita, ayo kita bulikan, kada jadi masalah. Atau habis zikir kemudian duduk sejenak, coba kalau pina ada kebaikannya yang keluar dari kajian-kajian itu, boleh duduk, silahkan. Kan ada golongan yang kada mau hadir kalau ada golongannya yang menyampaikan. Sulit juga kita hidup nah kayak itu. Dijar Pak Haji biasanya bicara ketus. Pak Haji umur 71 tahun, aku ruku kada bisa lurus jersidin. Kada bisa lurus tuh harusnya ruku dan punggung kan. Tapi cagat aja masih rukunya nah. Maka menggatar pulang nah. Tuntung salam langsung dipadahkannya kada sah salatku. Jersidin. Pak tuhala Pak Haji nama dahakan kan jersidin. Pak Haji pian ni kada sah soal kayak itu. Lalu aku jawab, bujur aja kau Ustaz, jawabanku aja sidin. Kayak apa pian jawab aja, ikam kena apabila 71 tahun nang kayak aku umurnya, ikam kada sah juga salatnya. Allah tuh menerima uzur. Allah tuh menerima kemampuan sebatas mana kita. Tapi karena mengaji setengah-setengah, ada sedikit yang terbeda pada orang lain, langsung diponis. Kata Ibnu Mubarak, duduk, kada perlukah kau dengan Allah? Begitu salam langsung angkat kaki. Nah, bapak-bapak hadirin rahimakumullah. Jadi mengundang kasih sayang Allah dengan mengumandangkan Al-Quran pagi dan sore, siang dan malam. Yang kedua, mengundang kasih sayang Allah, cucukannya kadang. Ada kawan juga. Makasih. Kenapa mata-kata cucukan Pak lah? Bismillah. Ittiba'us sunnah Pak.
Allah akan mencintai orang yang mengikuti sunnah. Nang memadahakan ni Allah Ta'ala seorang. Allah sendiri yang mengatakan itu. Pada ayat 31 surah Al-Imran. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Wahai Muhammad, kata Allah, katakan kepada semua manusia, katakan kepada kita, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni, kata Nabi, ikuti aku. Kalau kalian mengikuti aku, yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kalian. Allah yang mengatakan. Allah membalas cinta orang yang memegang teguh sunnah dalam kehidupan. Alhamdulillah Ustaz teh ulunnya 50 tahun sudah bersama sunnah. Bini pian ngarannya sunnah. Lain gawian, lain itu. Sunnah itu suatu praktek yang Nabi ajarkan. Allah yang mengatakan itu di dalam Al-Quran. Allah mencintai orang yang mengikuti Nabi Muhammad SAW. Kada nyaman-nyaman cinta bertepuk sebelah tangan, Pak. Asik mahayal mencintai mbah betamuan besokan takureng aja kadainya. Sakit hati, apalagi dengan Allah Ta'ala. Ya Allah ya Rabb, hamba cinta kepadamu ya Allah. Kalau Allah tuh bisa menjawab nang kayak kita, Maha Suci Allah Ta'ala contohkan. Tapi Allah akan berkata, bohong ucapanmu. Kamu tidak mengikuti nabimu yang kuajarkan. Kecintaan, ucapan cinta itu harus dibuktikan dengan sejauh mana kita memegang teguh ajaran dan sunnah. Hari ini sunnah Nabi itu berlaku dari masalah yang paling kecil sampai masalah yang paling besar. Dan itu harus dipraktekkan. Suatu hari ulun berangkat menemui cucu waktu itu di pondok. Sebelum subuh, Pak. Sebelum subuh. Perjalanan cukup jauh. Pas subuh ulun mampir di sebuah musala. Musalanya masih berkunci. Ayo John terus. Kita kada bisa kuncinya. Azan sudah berkumandang. Lewat lagi sebuah musala lagi. Masih berkunci lagi. Orang sudah salat subuh. Sudah Allahumma hdini biman hadait itu kedengaran. Berarti salat subuh kan. Dapat musala yang ketiga masih berkunci. Ujung kita buka. Ternyata kuncinya tuh dari luar. Bakas malam tadi ada acara. Waktu itu bulan Mi'raj, bulan Rajab. Kembang-kembang berenteng yang masih bergantung di atasnya. Kawan ulun janguk ke belakang. Piring banyak nang kada basuh lagi. Berarti asik benar malam tadi nih. Asiknya apa? Memperingati untuk mencintai Nabi. Tapi kadang mempraktekkan sunnah Nabi. Sampai kami selesai salat subuh bertiga, satu mobil, kada nang datangnya sama sekali. Kemana kami berterima kasih? Kunciakannya pulang, matikan lampu. Yang kayak ini yang tidak dikehendaki. Cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, bukan dengan rayuan gombal. Tapi sebuah kenyataan dalam kehidupan kita ikuti ajaran dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Bukankah kita yang melaksanakan sholat subuh pagi ini, kita melaksanakan satu ajaran sunnah di mana Nabi tidak pernah meninggalkan selama hidup beliau. Sholat berjamaah, beliau ditata, beliau dipapah, beliau dibantu berdiri, beliau menunjuk imam siapa, Abu Bakar Siddiq, sahabat yang dicintai. Dan beliau tetap salat berjamaah. Bapak-bapak hadirin rahimakumullah. Nah, yang ketiga mengundang kasih sayang Allah adalah at-taqarrub ilallah bin nawafil ba'dal faridah. Mendekatkan diri kepada Allah dengan ibadah-ibadah sunnah sesudah melaksanakan ibadah wajib. Jangan menganggap ibadah sunnah itu enteng. 2 rakaat sebelum subuh. Jangan menganggap enteng, itu luar biasa. Nabi tidak pernah meninggalkan
lama hidup beliau dalam safar sekalipun 2 rakaat sebelum subuh. Sekalipun dalam safar itu salat boleh dijamak, tapi 2 rakaat sebelum subuh kadang Nabi tinggalkan. Begitu juga dengan puasa sunnah 3 hari dalam sebulan, sekalipun dalam perjalanan Nabi tetap selagi mampu tetap berpuasa. Dekatkan diri kita dengan Allah bin nawafil. Dengan apa? Dengan ibadah sunnah. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Luar biasa, Pak. Pada malam hari laksanakan qiyamul lail, salat tahajud. Salat tahajud itu adalah salat sunnah, bukan salat wajib. Tapi apabila melaksanakan itu, nanti Allah akan angkat kalian ke tempat yang terpuji, ke tempat yang tinggi di surga. Ini salat apa? Salat sunnah. Ummu Habibah radhiyallahu an mengatakan, apa kata Ummu Habibah? Ummu Habibah itu istri Nabi radhiyallahu anha, mengatakan, kata beliau, man shalla 12 raka'atan fi kulli yawmin wa lailah bunya lahu baitan fil jannah. Hadis diriwayatkan Imam Muslim. Siapa yang sunat salat 12 rakaat sehari, malam dan siang, karena ada salat malam, ada salat siang, maka Allah bangunkan rumah di surga. Allah bangunkan rumah di surga. Ada jamaah ibu-ibu yang bertakun, dibangunkan rumah tuh setiap sholat sehari kah? Berarti berapa hari melaksanakan tuh banyak benar rumah di surga. Ujarun bu, kada usah ditakunakan gini tuh. Yang jelas rumah di surga tuh kada ada kontrakan. Apabila rumah pian ada di surga, maka pian yang jaga menempatinya. Urusan berapa buah itu Allah Ta'ala. Allah Ta'ala. Ummu Habibah mengatakan mendengar suaminya Rasul bersabda, jangan tinggalkan 12 rakaat sehari. 4 sebelum zuhur, 2 sesudah zuhur, 2 sesudah maghrib, 2 sesudah isya, 2 sebelum subuh. 12 rakaat sehari. Tapi istiqomah melaksanakannya. Istiqomah melaksanakannya. Apabila 12 rakaat sehari, berarti sujudnya berapa kali sehari? 24 sujud. Ditambah sholat wajib 17 rakaat sehari, sujudnya berapa kali sehari? 34 tambah 24, 58. Belum lengkap. Salafus salih 1 yang tidak pernah tertinggal. 2 ini kan pernah tertinggal. Salat wajib 17 rakaat, rawatib 12 rakaat. 1 yang tidak pernah tinggal para ulama salafus salih, melaksanakan salat malam 11 rakaat. 11 rakaat berapa kali sujudnya? 22. Berapa jumlahnya? 58 tambah 22. 80 kali sujud sehari. Nyaman dipander, dipraktekkan, saling ngalihan mempraktekkannya. Tapi inilah yang dilakukan oleh para ulama salafus salih, para sahabat Nabi. Mereka tidak pernah tertinggal 80 kali sehari untuk sujud kepada Allah. Baik sujud itu wajib dan sujud itu sunnah. Sujud yang menyertai sholat, jangan sampai ke rumah 80 kali tumbang ruat, bukan. Adanya sholat qobliyah dan ba'diyah zuhur karena adanya sholat zuhur. Kayak pepian dapat qobliyah zuhur dan ba'diyah zuhur, menjuhurnya kada digawi. Kan rumah di surga nih ganjarannya. Berarti ambil yang 12 rakaat aja, tidak. Allah menyayangi orang yang melakukan ibadah sunnah. Nabi bertanya kepada sahabatnya, apa kata Nabi? Siapa yang berpuasa hari ini? Ma hazal yaum man asbaha minkumul yauma shaiman. Siapa yang pagi ini puasa? Abu Bakar. Ulunnya Rasul puasa hari ini. Man asbaha minkumul yauma shaiman, siapa yang berpuasa hari ini? Wa man ada minkumul
maridan wa man adamil kumul yawma maridan. Siapa yang menjenguk orang sakit hari ini? Abu Bakar lagi, saya Rasulullah. Wa man at'ama minkumul yawma miskinan. Siapa yang berbagi kepada orang miskin hari ini? Ulun ya Rasulullah. Luar biasa kan? Wa man ittaba'al janazata wa man ittaba'al yawma janazatan. Siapa hari ini yang mengikuti jenazah ke kuburnya? Ulun ya Rasulullah. Kata Abu Bakar, majita makna pimri'in, kata Nabi. Siapa yang mengumpulkan 4 ibadah besar ini, adakhalallahul jannah, Allah memasukkan dia ke surga. Apa yang ditanya Nabi? Puasa. Yang kedua, melangi orang garing. Yang ketiga, berbagi kepada sesama. Yang keempat, mengantarkan jenazah. Ibadah besar tapi sunnah, Bapak-bapak. Ibadah sunnah tapi besar nilainya. Kenapa dijadikan besar? Mengumpulkan 4 macam itu, Allah Ta'ala akan masukkan dia ke surga. Jarak Masjid Nabawi itu dengan pekuburan Baqi sekitar 500 meter. Karena di wadah kita mengantar jenazahnya kapal 21, ke Pematang, ke Bati-Bati, ke Banjarbaru, maka separuh nang kada 4. Makanya parak pengantarannya insya Allah 4. Karena ganjarannya luar biasa. Orang yang sholat jenazah, orang yang mengantarkan jenazah, berapa kirat dapatnya? 2 kirat kan? Kal jabalaini azimain, seperti 2 gunung besar. Gunung yang paling besar di Madinah itu Gunung Uhud. Gunung Uhud. Bapak-bapak hadirin rahimakumullah, amal-amal sunnah yang Allah sayang dan Allah cinta, taqarruba ilallah bin nawafil ba'dal faridah, melaksanakan ibadah-ibadah sunnah setelah melaksanakan ibadah wajib. Yang ketiga, yang keempat itu tadi. Yang keempat, berkasih sayang di antara sesama. Maka Allah akan menurunkan kasih sayangnya. Sebuah hadis qudsi, dan hadis ini sahih. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah tabaraka ta'ala yaqul. Nabi bersabda, Allah berfirman. Apa firman Allah? Haqqat li mahabbati lil mutahabbina biha. Dia betul-betul aku cintai bagi orang yang saling mencintai karenaku. Suami lawan istri cinta karena Allah, harus karena Allah. Karena apabila Allah mengambil salah satu, kita tidak kehilangan kendali karena cintanya karena Engkau ya Allah, Engkau ambil, silahkan. Kalau cintanya karena Allah, mungkin cintanya buta, maka ya nang hamok apabila laki mati. Kayak apa aku hidup sidin ke dada? Allah Ta'ala ada. Allah yang mengatur segala-galanya. Haqqat li mahabbati lil mutawassilina fiyah. Dia betul-betul aku cintai bagi orang yang saling bersilaturahmi. Haqqat li mahabbati lil mutabadzilina fiyah. Dia betul-betul aku cintai bagi orang yang berbagi kepada sesama. Haqqat li mahabbati lil mutazawirina fiyah. Dia betul-betul aku cintai bagi orang yang saling berkunjung, saling menemui. Silaturahim, bertemu. Ini istilah mengunjungi. Orang kita bahari kayak itu, Pak. Jalan batis dan berpuluh-puluh kilo hanya sekedar menemui siapa? Saudara sepupu sekali. Di kampung itu ada sepupu sekaliku. Nah, jalan batis. Al-mutazawirin. Wah ini Idul Fitri nang anak di Sungai Andai, nang kuitan di Teluk Tiram, ya tuh kada komelang. Seputar Banjar. Mentang-mentang ada apa? Bapak, Abah, Mama, selamat hari raya. Assalamualaikum. My. Banget. Ziarah ini dipantau kata Allah, kata Nabi. Orang yang menziarahi keluarganya itu perjalanannya dipantau. Siapa yang memantaunya? Malaikat. Bukankah luar biasa ajaran Islam itu lawan kita? Pelihara kemesraan di antara kita.
ketentraman di antara kita. Jauhi segala macam bentuk yang menghancurkan nilai-nilai persaudaraan. Ulun tambahi sebuting lagi, dawamu zikrahu ala kulli hal bil lisan wal qalbu wal amal. Terus berzikir kepada Allah Ta'ala dalam segala hal, baik zikirnya lewat lisan, baik zikirnya lewat hati, dan zikirnya lewat apa? Zikirnya lewat perbuatan. Orang yang berzikir adalah orang yang dicintai Allah Ta'ala. Hari ini zikir kita terjemahkan dengan apa? Dengan lisan. Kalau hati kita belum, padahal zikir dengan hati, zikir dengan lisan, dan zikir dengan perbuatan, itu adalah termasuk bentuk zikir. Zikir dengan lisan, berzikirlah dengan apa yang Nabi ajarkan. Apa zikir yang Nabi ajarkan? Banyak. 2 kalimat yang ringan membacanya, besar pahalanya. Allah sayang kepada yang membacanya. Apa 2 kalimat itu? Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Nabi hanya menyebutkan bacaannya. Nabi kadang menyebutkan jumlahnya. Nabi kadang menyebutkan tempat membacanya di mana. Artinya boleh dibaca dimanapun. Boleh berapa jumlahnya. Karena Nabi menyebutkan bacaannya. Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Baca sebanyak-banyaknya. Ini zikir yang diajarkan oleh Nabi. Ulun dikirimi kawan 2 hari yang lewat video orang yang berzikir kesurupan. Luar biasa, kesurupan. Ulun pantau, kok ada salah nang dibacanya itu hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Tapi dibuat zikir, kada sedikit nang rat berzikir tu kesurupan. Lalakian kesurupan, kesenangan lalakiannya nang disandarinya tu, terbuka auratnya. Ini zikir apa Pak? Ini zikir yang sama sekali kada masuk dalam golongan zikir. Kada ada orang zikir tu sampai kesurupan. Nang orang kesurupan tu dirasuk setan, apalagi seperti itu. Oh, tapi yang dibacakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Itulah, sekalipun sesuatu kebaikan bagian daripada Al-Quran yang dibaca, pada saat dipraktekkannya tidak sesuai dengan apa yang dipraktekkan oleh Nabi, terjadi seperti itu. Bukankah panduan zikir dalam surah Al-A'raf 205 Allah katakan, wazkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul bil ghuduwi wal asal wa la takun minal ghafilin. Berzikirlah di dalam hatimu. Kata para ulama, tafsirnya itu bukan dalam hati, tapi diucapkan, tapi kita yang mendengar. Orang lain kada perlu banyak mendengar apa yang kita ucapkan. Gamat suaranya. Ini suaranya nyaring, volume, sound system, mic-nya dibuka 10 RT 4 juana. Di dalam hatimu tadarruan wa khufatan wa khifah, kamu tunduk kepada Allah, kamu takut kepada Allah. Wa dunal jahri minal qaul, tinggalkan suara yang keras dalam zikir itu, baik pagi dan petang. Allah Ta'ala yang melajari cara zikir ini. Allah Ta'ala yang memadahkan ke ini cara kita berzikir. Kadang kalau terlalu nyaring tuh kedengarannya kada nyaman. La ilaha illallah di target 100. Ulun sampaikan kada perlu target. Seberapa mampu zikir la ilaha itu dibaca dengan baik. Kalau sudah kada baik lagi, stop. La ilaha illallah, la ilaha illallah 10 kali aja keluar dari lubuk hati, insya Allah merubah kepada situasi kita. Mungkin air mata kita meleleh, tapi yang terjadi apa? La ilaha illallah nang nyaman didengar tuh 25 kali aja.
Tapi karena targetnya 100, langsung masuk gigi 4, tancap gas. Kadang-kadang ada apa-apa lagi. Berzikir dengan kalimat yang benar. Jangan mengejar jumlah. Kualitas yang diutamakan dalam ibadah. Cukup dulu sampai di situ apa yang kita sampaikan. 4 macam mengundang kasih sayang Allah Ta'ala. Yang pertama, saling berkasih sayang. Yang kedua, banyak membaca Al-Quran. Yang ketiga, ikuti sunnah Nabi dalam kehidupan. Dan yang keempat, memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.